Assalamualaikum. Kita bicara yuk, Bang Sandi. Waalaikumsalam ya Bang. Ini saya dapat info tuh dari teman saya. Dia katanya habis menghilangkan tatunya gitu ya. Mulai awalnya gimana sih Bang? Bisa punya ide, kepikiran gitu membuka tato removal ya? Ya, Itu apa sih awal pemicunya kenapa sih? Awalnya sih waktu itu sih saya tuh pengen ngapus tato. Awalnya? Iya, awalnya nih saya pengen ngapus tato sendiri gitu. Pengen ngapus tato sendiri, pertanyaan-nanya kan, metode hapus tato lah. Ada yang pakai cairan, ini dan lain-lain. Cuman Dulu pakai PK ya masalahnya? iya, ada warna biru. Yang PK warna biru kan? ungu deh kayaknya. Oh ya ungu. Iya, ungu gitu. Nah, zaman dulu begitu ya? Iya. Mas saya nggak mau nih karena resiko cacat kan. Iya, betul. Dia meluntung-meluntung. Iya, jadi keloid gitu. Baik, betul. Terus saya nanya di dokter itu ada dua metode, yang satu dermabrasi, satu di laser. Dermabrasi itu kayak dibuang gitu sih. Kulitnya? Iya, kayak kulitnya dibuang terus bisa diganti sama bagian kulit yang lain gitu. Serem juga tuh. Mungkin jatuhnya bedah kali ya, apa gimana ya, bedah ya. Nah, estetika. iya, habis itu laser lah yang paling ini ya. Laser, tapi kan biayanya lumayan. Gitu saya nanya lah, biayanya lumayan juga ya laser. Tato saya banyak banget nih, gitu ya kan. Udah gitu nggak bisa sekali hilang. Ya sempet ya udahlah nggak usah dihilangin lah kayak gitu sih. Kayak gitu terus istri sih waktu itu. Jadi dia sebenarnya sih yang buat program ini tuh istri saya gitu. Ya kan, istri saya inisiatif gimana kalau kita campaign dana gitu lewat portal Kita Bisa waktu itu. Kayak gitu. Ya udah, saya agak pesimis juga sih maksudnya karena alatnya agak Mahal ya? agak lumayan Ini mahal. import apa lokal? Import sih. Import ya. Import. Tapi service centernya udah ada di sini alhamdulillah. Ya terus istri lah yang bikin campaign-nya. Ya, oke. Campaign-nya ternyata ini responnya ya positif gitu, bagus, nggak nyampe 1 minggu waktu itu udah kumpul target lebih malah gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi karena awalnya untuk diri sendiri gitu ya? Awalnya untuk diri sendiri. Bahkan sebelum campaign juga saya sempat mikir gini, pengen buka removal tato tapi untuk komersil. Ya gitu, apa beli alatnya kayak gitu ya kan. Kalau ini sosial nih ya? Sekarang sosial sih ya. Sosial. Ya. Terus jadi ya emang ada ini juga, maksudnya saya ngerasa bersalah aja sih gitu. Dulunya karena saya tukang tato. Dulu awalnya tato art. Iya, awalnya tato art gitu ya kan. Di mana Bang, di sini? Ya di sini, terus kadang dipanggil, terus terakhir saya di Bali. Oh, di Bali? Lama? Enggak lama. Ya. Awal mulanya jadi tato art tuh gimana ceritanya Bang, awal mulanya? Sebenarnya sih nggak kepikiran ya jadi tukang tato ya kan. Karena pintar ngelukis aja nih ya? Iya, karena saya seneng gambar aja gitu. Bener, dulu nggak kepikiran sama sekali. Media salah nih ya? Medianya salah. Cuman dulu saya lebih suka ke musik sih. Awalnya mana musik? Awalnya musik, ya kan. Awalnya musik, dengerin yang rock lah, ya kan, heavy metal gitu, ya kan. Terus salah ngidolain aja ya kan. Saya lihat kan dulu kan, iya tatoan, wah kayaknya keren ya gini. Kayak bling apa tuh yang? Ya, wah tatoan lah identik ya kan. Terus, tapi waktu itu belum sempat berani, saya nggak berani karena takut kena orang tua. Cuma ngelihatnya, wah keren aja gitu loh ya kan. Akhirnya Suka gambar. Terus saya mau kuliah kesenian nggak dikasih, gitu. Berontak nih? Ya berontak sih enggak. Kuliah itu nggak dikasih. Saya mau kursus musik juga nggak dikasih, ya kan. Jadi kursus desain lah waktu itu saya. Waduh, saya nggak mau kuliah lah kalau gini ya kan. Ya udah saya kursus desain grafis, kerja, terus ya diajakin main-main musik gitu ya kan. Sebenarnya berontak juga ya. Berontak juga sih. Terus ya ketemu teman ngeliat itu apaan, tato gitu ya kan, mesin tato gini. Yang manual gitu ya? Iya manual, masih pakai apa ya? Dinamo gitu. Ya nyobain aja tuh.
apa? Teman dulu nih. Enggak sih, waktu pertama itu- diri sendiri apa teman? Waktu itu belum berani sih. Jadi saat itu saya cuma megang mesinnya doang. Oh begini, nanya-nanya lah, kepo ya kan. Ini gimana sih bang? Ini ya, nanya-nanya. Habis itu ya udah. Terus Memutuskan pakai tato, buat tato. Momennya apa? waktu itu sih pengen nyoba aja, pengen tahu. Saya bikin di paha, karena takut kan ketahuan orang rumah. Bikin sendiri atau dibikinin? Dibikinin, ya bikin sendiri. Dibikinin di paha. Saya Tapi takut. polanya udah bikin sendiri ya? Gambarnya? Enggak, ikut aja. Ikut aja. Waktu itu nggak pakai, nggak ada gambar, nggak ada apa. Jadi dia gue mau gambar ini enggak? Gambar kita atau dia nggak tahu gambar ini sebagainya gitu. cuma saya kasih tahu aja konsepnya ini. Saya pengen kayak gini ya kan. Oke. Ternyata konsepnya jauh banget dari yang Relax. saya mau. Kayak ini gini, kayak yang apa tuh yang di mana tuh yang di macan apa tuh patung macan Cisung itu tuh yang nggak kayak macan malah lucu gitu ya Ya kayak gitu deh kan. Wah, kok begini gitu ya kan. kecewa nggak sih tuh, nggak marah nggak sih tuh? Oh, kecewa sih waktu itu. Jadi saya abis nato itu sempat saya sabunin biar hilang gitu. Yang berpikir bisa hilang gitu. Ya kan. Wah, gambarnya gitu nggak ini ya kan. Oh, gini ya kan. Ya nggak bisa hilang. Akhirnya saya bikin tato yang kedua. Di situ ditipa. Oh enggak, di tempat lain ada lah di sebelah di ya. Saya bikin sama teman saya tuh. Nah itu udah ada gambarnya, bang. Karena kan nggak mau ini lagi. Pak, saya mau kayak gini gitu. Jadi orang tua ditipa udah tahu belum tahu? Belum tahu. Akhirnya tahun di sini. Tahuan pas saya sakit, minta trikin, ya kan, ini apaan nih, nggak hilang-hilang gitu. Nggak ketahuan. Terus ketahuan, ya emang ini ya dulu jiwanya gimana ya kan, main musik kayak gitu lah. Ya Tapi tato tuh nyandu bang ya? nyandu sih. Nah, tato nambah lagi. Iya nyandu. Cuman mulai banyak ini pas saat saya belajar nato ini. Sebagai tatoan itu. Jadi saya kan tambah ya, jadi. saya ingat tuh, ini bikin begini. Waktu itu pengen nanya sama dia kan nggak enak, karena kan profesinya dia gitu ya kan. Saya coba aja deh bikin sendiri. Bikin sendiri. Yang sendiri mana? Yang saya sendiri. Oh ada sih Di sini. sini. Itu sendiri ya. Udah saya timbang tuh kan. Nah awalnya ya bikin sendiri. Oh begini cara masukin tintanya begini baru saya cobain ke Orang lain. temen ya kan. Temen lah pasti ya kan. Korbannya. Ya korbannya Oke. gitu. Akhirnya memutuskan oke bisa nih, gue bisa nih. Gitu. Ya, oh bisa nih. Oh, nih enak nih daripada gambar di komputer gitu loh waktu itu mikirnya ya kan. Wah, nih seni nih gitu loh. Dulu sih apa ya filosofinya gitu dulu saya nih. Ini saya kayaknya gambar di badan orang ya kan. Terus itu gambar seumur hidup dulu saya mikirnya ya kan. Terus karya saya dibawa-bawa orang gitu loh pikiran saya ya kan. Itu yang bikin saya semangat buat belajar lagi. Ini awalnya tuh ya. Iya, awal lagi. Sama dibayar gitu. Hobi senang dibayar. Iya, hobi seneng dibayar. Oke ya kan. Karena dulu ngeband juga nggak ngasilin duit kan, karena ngeband apa ya underground lah, udah kesininya dari rock jadi underground ya kan. Maksudnya ya nggak bakal nggak ngasilin duit. Akhirnya saya tinggalin band, saya fokus di tato. Berapa tahun bang? Band apa? Tato art itu? Berapa tahun ya? 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Berarti ketemu istri, posisi masih sebagai tato art? Udah enggak. Udah. Nah, memutuskan gue stop. Oh. Itu apa titik baliknya tuh bang? Sebenarnya nggak ada juga sih. Makanya nggak kepikiran. Kan ada orang bilang kan apa hidayah, hijrah segala macam atau tiba-tiba bangun pagi mikir, stop ah. Ya emang ada ya ininya, cuman nggak kepikiran tuh kalau nanti gue bakal berhenti kok dari ini semua, nggak kepikiran. Jadi waktu itu momennya apa? Sebenarnya momennya itu, jadi saya mulai pakai narkoba lah. Oke. Saya mulai pakai narkoba nih. Saya waktu itu di Jakarta ini kan maksudnya gampang banget gitu kan. Ya kan gampang banget lah. Saya nggak mau aja dianterin, ya kan? Saya nggak mau aja dianterin. Kita ngindar nggak bisa. Sementara NATO atau apa kayak udah sepaket aja gitu ya kan. Habis pakai NATO enak tuh. Iya, ya kan habis pakai NATO gitu ya kan. Nah, lama-lama jadi kebiasaan kan, lama-lama kecanduan gitu. Yang saya pikirin sih waktu itu nih kalau saya pakai terus profesi saya nih yang hancur gitu. Gitu. Ya, saya mau pergi nih kayaknya. Pergi saya ke Surabaya.
Ya kan di sana ternyata lebih banyak daripada di sini gitu. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya kan. Wah, ini parah juga di Surabaya. Gitu. Nyebrang akhirnya saya ke Bali. Begitu, Di nyebrang. Bali bukan surganya. Di Bali jadi di Surabaya itu saya sempat nanya gimana sih kalau misalnya di Bali ginian banyak gak sih gitu ya kan. Terus saya pakai sabu lah. Ini sabu banyak gak sih di Bali? Nggak ada bang, justru di Bali susah. Di Bali dari sini, saya pikir ke sana susah, bisa kali ya. Prosesnya begitu loh dia. Lingkungan Berarti yang menjauhi lingkungan yang ada begituan ya. Iya, ngejauhin gitu. Ya akhirnya saya ke Bali. Di sana kebetulan ditawarin ini NATO juga di Jadi studio. hanya fokus NATO aja di Bali. Iya, jadi Stop itu bisa stop. Narkoba stop. enggak sih. Ada juga. Enggak sih. Di Bali itu Apa juga? tapi emang di Bali nggak dapat saya. Nggak dapat. Maksudnya agak susah gitu. Masih segampang Surabaya Jakarta ya. Iya ada, cuman dia nggak gampang. Ya biasa aja lah. Nah pas saat itu, cuman saya masuk ke studio teman saya, cuman saya ngeliat ini aja tuh lafaz Allah dibarengin sama simbol agama yang lain lah. Itu mulai Iya. berontak nih. Iya mulai kayak Padahal kita nakal gitu ya, tapi Iya nakal ya. ada kayak lecehan begitu kayaknya gimana gitu ya. Iya kayaknya wah ini nggak bisa nih gitu ya kan. Saya bilang bang itu kalau bisa jangan disamain bang lafaz Allah itu sama yang lain lah maksudnya ya kan. Kalau nggak taruh aja ya kan. Apa tadi? Nggak bisa. Ya pemikirannya gimana ya kan, atau ini agama sama gitu semuanya gitu ya pemikirannya. Wah maksudnya dari kecil juga alhamdulillah sih maksudnya ngaji ya. Saya biasa aja dari kecil, maksudnya nggak dari keluarga broken home atau apa, biasa aja. Jadi itu sebagai Nah itu sih sebenarnya pemicunya sebenarnya. Itu sebagai pemicunya sih. Tapi nggak langsung ya? Nggak langsung sih. Jadi saya di daerah Popis waktu itu. Popis tahu. Jadi setiap hari kan saya lihat ini begini terus lama-lama jengah juga gitu. Cuman di batin itu sih pas saat saya ngelihat lafaz itu kesini-sininya mikir. Jadi kayak ada apa ya? Ini lu bisa aja lu sukses di sini tapi ninggalin lu kalau mau tinggalin agama lu. Kayak begitu ya kan. Fokus total ini. Iya, total gitu, totalitas ya kan. Nah, di situ jadi pikiran saya batin mulai ngelawan nih. Iya, mulai ngelawan. Nggak bisa lah ya, tetaplah agama lah. Kayak gitu ya kan. Masa gua nggak NATO, masa harus ninggalin agama loh gitu kan. Nggak bisa deh gitu. Akhirnya ke Surabaya. Balik lagi ke Surabaya. Narkoba masih jalan? Narkoba masih aja. Tapi selama di Bali sih enggak deh. Nemuin sabu itu enggak. Susah ya kan. Ya cuman yang lain iyalah kayak minum gitu ya kan. Terus ke Surabaya itu saya sholat Jumat itu Surabaya. Jadi kangen banget tuh pengen denger azan tuh. Makanya jadi bisa dibilang hidayah. Itu kayaknya bisa dibilang hidayah sih. Kayaknya sih, ya kan. Sebenarnya dari berangkat ke sini juga mungkin. Mau di Bali sama sekali enggak ya? Enggak sih di Bali, cuman sholat segala macam. Enggak. Belas. Selama saya di sini juga sama, sholat tuh nggak pernah. Sholat Jumatnya biasanya orang masih bandel-bandel Jumatan ya. Enggak juga saya. Kan tidak ada 3 kali nggak sholat Jumat. Ya, saya 3 kali. Ya, iyalah. Ya gitu. Terus ya di Surabaya nih momennya. Surabaya momennya itu sholat Jumat. Wah ini saya pengen denger banget azan ya kan. Azan, saya sholat Jumat. Ya udah main lagi nih ke tempat teman. Ya cuman kan agak gampang gitu ya kan. Ketemu lagi sabu lagi. Ketemu lagi gitu ya kan. Akhirnya wah ini ngaco juga nih kalau saya di sini nih. Pulang lah gitu. Pulang ya sebenarnya pas saya pulang tuh diem aja nggak bilang teman ya kan. Teman taunya di Bali. Jadi saya mulai apa ya, mungkin itulah hidayahnya, mulai dapat hidayah pelan-pelan ini. Saya ngabarin lah ada teman saya di Bali, dia punya studio tato, mungkin impian tato art tuh pengen kayak dia nih, dia ini yang betul-betul fokus di tato. Karena di sana kan rata-rata studio tatonya ownernya orang luar nih. Nah ini nih dia nih ownernya dia sendiri gitu loh, pacarnya bule, gitu deh ya kan. Terus saya nanya dia, gimana kabar? Sehat ya dia. Terus
Gimana Fer studio? Namanya Ferry. Orang Bali. Orang Malang dia. Yang tinggal di Bali. Jangan panggil Ferry lagi ya kan. Sekarang nama gua Firdaus. Oh, kaget dong. Iya, lo kok Firdaus ya kan. Ini lo ini ya gua Malang gitu ya. Oh gitu, studio gimana ya kan? Awalnya non. Iya, studio gua jual semuanya. Udah. Terus ngapain lo sekarang? Ya nggak ngapa-ngapain ya begini, gua Malang. Jadi gua dia cerita panjang lebar gitu ya kan. Istrinya dia juga Nggak tahu deh, kayaknya belum nikah. Ya, terus tapi ibunya ikut ya. Oke. Nah dari situ kan saya malu jadinya ya kan. Oh iya udah selesai telepon, saya mikir, ini ngapain ya maksudnya? Ini saya aja kadang pengen kayak dia nih, enak nih ya kan udah ada studio. Nah dia malah ninggalin. Dia malah ninggalin, terus yang mualafnya itu, jadi saya malu kan, gitu. Nah itulah apa? Saya mulai sholat kayak gitu. Ini belum nikah nih ya? Belum. Nikah. Saya mulai sholat, tapi NATO masih. Jadi tuh. Masih NATO. Syariah ya. Iya. Azan. Sholat. Tunggu ya. Iya. Sholat dulu. Ya. Tapi nggak bilang kan sama. Narkoba stop. Alhamdulillah gitu. Bukannya susah ya? Susah sih. Jadi ya berhenti narkobanya juga bertahap, tapi untuk sabunya itu benar-benar stop, saya nggak cobain sama sekali gitu. Mungkin Ada orang nyodorin? Enggak. enggak sih. Saya lebih ngindarin sih. Enggak ketemu dengan mereka itu ya? Iya, nggak. Cuman larinya kayak yang lain lah. Minum segala macam. Yang minum. Terus Sholat, STMJ lah. STMJ. Iya, ya kan. Terus? Ya waktu itu sih belum ke kajian, belum tahu kajian, belum Betul berapa? Itu 2000 kayaknya 15 deh. Baru ya 2015 ya. Nah akhirnya at the moment tato hilang kapan? Membuat tato hilang? Udah nggak lagi deh, kayak sama kayak tadi sama Firdaus tadi. Udah stop nih. Nggak lama, kayaknya 2015 juga akhir kayaknya, atau 2015 sih seingat saya. Bilang stop. Itu juga karena saya udah stop nih pakai sabu terus. Jadi saya ya minum ini masih lah ya kan, karena pas saat suges atau gimana kan Masih. ngilanginnya ya paling saya lari ke situ. Jadi saya pernah dengar kajian nih, kalau minum nih nggak diterima sholat nih. Gitu 40 hari nggak diterima ya kan. Yeah. Jadi kan aduh ngapain nih gua bangun subuh Semua jalan deh. 5 waktu pokoknya. Alhamdulillah. Tapi minum tetap. Iya, minum tetap. Wah ini ngapain ya gitu ya kan. Akhirnya tinggalin lah pelan-pelan gitu. Tapi kan selama NATO ini kan kadang ya klien kita datang Bawa minuman. ya kadang bawa minuman, karena mereka tahu saya dulunya kayak gimana. Kadang minta bawain, minta ini ya kan. Wah ini dari sini, kayaknya ini dari sini juga nih kayaknya NATO ini juga nih. Kan. Akhirnya saya stop lah semua. Udah deh, saya udah benar-benar gantung mesin deh. Teman ada datang, nih gue mau nato, enggak udah lagi. Iya, udah. Berani nolak. Udah. Waktu itu sih belum berani nolak. Waktu itu saya kasih ke teman saya, udah kalau nato di sini. Iya. Bikin alasan dulu ya. Iya, gitu. Ini hubungin aja dia kayak gitu. Ini Surabaya nih. Enggak, dari sini. Di Jakarta. Udah di sini ya. Di rumah ini. Di rumah ini. Ini studio tato saya tadi. Oh. Sini nih. Ini studio tato saya, sebelahnya recording musik. Kayak gitu ya kan. Cuman sholat saya masih di rumah. Orang tua aja nggak tahu, malu saya. Jadi orang tua nggak tahu kalau Nggak tahu. nggak mau sholat. Nggak tahu. Jadi anak namanya anaknya nato tapi nggak sholat. Iya, gitu. Cuman dia udah ngeliat banyak perubahan lah, kayak saya nggak ngerokok gitu ya kan. Terus ya banyak ngeliat perubahan lah. Terus kayak teman-teman biasanya rame gitu. Lagi. Saya lebih sering diem aja gitu, maksudnya nggak banyak nongkrong gitu. Tapi NATO gitu. Selesai NATO biasanya kan ngumpul gitu. Ini enggak selesai NATO. NATO minum, sholat udah nggak lagi. Iya kayak gitu. Ya masih sholat di rumah lah. Sampai saya beraniin sholat di masjid itu. Apa kata orang tua? Ya agak aneh aja. Orang tua sih senang aja ya. Alhamdulillah aja loh ya kan. Kalau ini sholat di masjid ya cuma masih NATO. Jadi ya waktu itu sih sempat tanya saya di masjid, ada ustadz ya. Dia nanya sih mau tamu banyak banget. Terus saya nanya, ustadz nih saya profesi saya nato nih gimana nih ya kan?
penghasilan saya ya kan. Sementara tato nggak boleh gitu. Tapi waktu itu Ustadz itu bilang nggak apa-apa, sedekah aja yang penting gitu lah. Ya kan, jadi kan saya bimbang juga. Sementara ini saya tahu nih salah gitu. Ya berhentinya sih karena itu, karena ya udahlah, udah karena ke lebih ke apa ya? Belum nikah? Belum. Karena apa? Ya kurangin yang lainnya gitu, maksiat yang lainnya lah. Kayak gitu. Ini kayaknya dari sini, dari tato ini gitu. Akhirnya saya jual alat, saya beli ini meja sablon waktu itu. Saya adalah usahanya sablon gitu. Itu apa tuh respon teman-teman yang tahu abang udah nggak lagi nato? Apa respon? Lu udah nggak, lu udah stop lagi? Nggak percaya sih mereka. Main dari mana? Iya, ada beberapa yang main nggak percaya lah. Itu dijahilin nggak sih bang kalau kita berhenti dari dunia seperti itu bang? Orang asik loh. Ada iyalah. Dijauhin. Makin kesini kan saya udah mulai dengerin kajian kayak gitu ya kan. Teman-teman bilang, jadi kenapa sih dia? Nge-share udah nge-share ini deh agama deh gitu ya kan. Ada penolakan nggak sih dari mereka? Ada lah, pastilah. Ya kan. Ada. Soalnya waktu itu kan saya di tato itu ada komunitas namanya Indonesian Subculture. Nah, saya termasuk anggotanya juga. Nah, di Tangerang ini maksudnya abang pentolan jangan-jangan pentolan tato. Iya, peran saya lumayan ini juga lah gitu, ya kan. Kalau misal ada acara di mana undang. Ya diundang, kita ramean gitu. Pernah nggak sih buat event nato? Pernah, sering. Kayak gitu. Ya isinya gitulah, maksiat aja kok. Nah, teman-teman apa respon teman-teman ketika abang hijrah stop gitu? Kaget, nanti juga balik lagi. Ada nggak sih ngajakin lagi? Oh banyak. Yang bawain mesin tatonya ke sini ada, yang ngasih aja ada. Ini gratis lu pakai? Iya nih pakai aja, udah santai aja. Nih, itu yang nawarin, mau nggak nih natoin orang nih? Nih duitnya segini. Itu banyak banget ya kan. Gitu. Enggak, udah yang ini aja, udah sini aja suruh nato. Ya gitulah. Hindarnya kan. Awalnya sih saya masih fleksibel aja karena masih suka nongkrong, tapi kan udah nggak satu frekuensi nih bahasanya. Udah beda. Nah, iya, gitu. Iya, kadang-kadang kita tuh kalau tongkrongan tuh mesti sama nih kan. Iya. Dia ngomong apa, kita ngomong apa, kayaknya udah gak enak nih. Iya, udah nggak enak. Kita mau dakwain juga udah gak enak gitu kan. Iya. Jadi udah deh dikurang-kurangin yang Ya kan nongkrong, mereka pada minum aja, kita ngeliatnya udah. Benar. Iya, wah nggak bisa nih. Nggak bisa. Ya kayak gitu aja sih. Nah, akhirnya tadi tato apa tadi? Tato Hijrah Removal. Nah, itu kapan bang mulai berdiri ya bang? Habis saya nikah sih. Tahun berapa tuh? Saya nikah 2017. Berarti bonusnya hijrah tuh nikah ya? Iya. Allah Waktu itu sih. Allah ngasih. Ya. Jadi kan lama juga nih saya ya kan. Ya takut juga, saya takut balik lagi gitu. Mungkin saya takut balik lagi kayak dulu. Ya mau nggak mau nih emang harus nikah kayak gitu ya kan. Sebenarnya ngejaga itu waktu itu sih niat saya ya kan. Ibarat mobil remnya ya. Ya lah, ini harus ada remnya nih ya kan gitu. Nikah lah gitu. Istri nih yang nyarankan beli itu apa? Apa campaign tadi ya? Iya, istri saya kerja di lembaga sosial. Kayak gitu. Ya, lembaga sosial berbasis agama gitu ya kan. Mungkin ilmunya juga lebih dari saya gitu. Jadi saya banyak pelajaran juga dari dia gitu. Ya terus ya itulah istri saya yang punya inisiatif untuk campaign mesin tato ini, mesin hapus tato ini. Mulai dapat awalnya saya pas berapa tahun 2017 ya? Pertama kali menghilangkan. Iya 2017. Itu dari mana bang? Apa abang menyebarkan informasinya ke orang-orang dan lewat sosial media atau apa? Lewat sosial media sih. Jadi pas saya campaign itu viral sih. Viral. Nah, teman-teman sebagai tatoan apa kata mereka? Oh gila, ada nggak sih yang negatif gitu? Ada. Ya kan, ngapain dihapus tato gini ya kan. Bahkan sebagian jadi agamis gitu deh. Teman saya yang nato gitu. Tato kan nggak bisa, kalau udah nato aja, nggak usah dihapus gini gitu ya. Cuman sebelum saya ini kan saya nanya juga ke Ustadz. Ustadz nih saya mau buka hapus tato gimana ya kan. Sementara orang kan banyak bilang nggak usah dihapus lah, gitu kan nyakitin diri sendiri gini ya kan. Cuman saya nanya, kalau emang nggak ngilangin fungsi tubuh itu sendiri nggak masalah sih. Contohnya kalau misalnya kita ditato resiko cacatnya lebih besar, ya dihapus resiko cacatnya lebih besar, lebih baik nggak usah gitu.
Ada yang seperti pandangannya. Ya kan. Tapi kalaupun sekarang teknologi kan udah canggih. Ya kan teknologi udah canggih. Ada anestesi ini dan lain sebagainya kan, kenapa nggak coba gitu aja. Sebenarnya itu juga buat puja antum juga nanti di akhirat gitu. Ya kan? Jadi ngurang-ngurangin lah ya. Biar Biar balance lah di sana nanti. Iya ya kan. Kan dulu ngebuat, sekarang menghilangkan. Iya sih, lebih kayak gitu aja sih saya sih. Gitu ya. Niatnya itu aja sih. Biar balance di sana ya. Ngebantu aja gitu. Jadi saya sempat pikiran gini ya, ini gimana ya orang-orang yang gua tatoin dulu ya. Ada nggak sih abang hubungin yang ditato, dia pernah nggak sih dibilang yang abang tato dan dia juga abang hapus tatonya? Ada beberapa. Dan ikut hijrah juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tahu abang buat itu dia kemari gitu. Awalnya sih belum gitu. Enggak. Awalnya cuman ini doang. Cuma kalau emang dia mau hapus saya hapusin aja. Ada sarannya nggak sih bang kalau untuk ini kata si apa Diki? Ada sih. Apa harus bang? Apa? Hafalan waktu itu hafalan minimal 50 ayat dari satu surat. Udah. Bebas Sih mau surat apa aja. setorannya itu ya. Setorannya itu udah. Abang yang tes. Waktu itu ada timnya di sini ada 3 orang yang tes gitu. Saya kan ngajinya juga ya masih begitu, ya kan lebih salah juga gitu. Sebenarnya hafalan itu ini aja sih, apa kalau untuk saat itu sih bentuk filter aja sih. Karena yang daftar banyak banget bang. Ada yang memang dia pengen bukan karena hijrahnya tapi karena faktor yang lain gitu ya. Iya banyak juga. Ada dia yang karena jelek dihapus buat lagi. Ada yang seperti itu nakal-nakal ini? Ada juga. Karena dia punya dia nggak bagus, ya dihapus. Iya. Ada juga. Tapi alhamdulillah sih kalau awal buka itu teman-teman yang udah hijrah sih kebanyakan. Ya. Saya juga kaget waktu itu ya kan. Saya pikir saya aja yang tato. Rumah pada awal-awal rame nih. Rame kayak pengobatan tradisional. Iya rame. Sehari bisa berapa? Sehari berapa orang ya? Kalau weekend 10, 15. Nanti. Iya, gitu. Dulu yang daftarnya 1.400 orang, saya bingung tuh gimana ini. Awal-awalnya tuh. Parkiran penuh nih. Penuh parkiran itu. Parkiran penuh gitu. Cuman ya senang juga. Maksudnya di saat awal saya hijrah kan ditinggalin temen gitu ya kan. Yang biasanya dapat teman yang baru. Iya, ya kan. Nah, ini dapat teman yang baru dari mana aja kayak gitu ya kan. Saya senang juga. Begitu dapat teman, saya pikir kan wah yang cuma tatoan saya ya kan. Ada juga yang jenggotnya udah panjang. Masya Allah ya kan. Udah ini pas buka baju, tato dulu ya kan. Agak pede lah sedikit lah gitu ya kan. Wah ada teman nih. Bukan gua doang nih. Iya gitu. Masih wah dia juga bisa nih gitu. Banyak motivasi juga lah dari teman. Kalau perempuan banyak sih bang yang banyak juga perempuan. Banyak. Apa sih gini kenapa mereka tuh pernah nggak sih abang tanya ke mereka kenapa mereka memutuskan tato tuh apa sih alasan mereka tuh apa? Ya Saya ini sih banyak lingkungan, banyak faktor juga sih. Kalau rata-rata lingkungan tuh kebanyakan ini sih yang masih di bawah umur kebanyakan. Maksudnya masih masih muda gitu. Jadi banyak juga yang anak-anak sekolah kayak gitu masih banyak. Kayak abang dulu ya, orang tua nggak tahu. Iya banyak kayak gitu, cuma ikut-ikutan aja. Tapi juga ada juga yang lebih suka seni aja gitu. Pernah nggak sih abang datang ke abang tuh anak sekolah pengen tato? Pernah. Terima. Kalau nato gitu. Apa ya zaman abang masih nato? Terima aja. Terima. Saya pernah ngajarin anak sekolah di muka kok sebelah. Abang nggak bilang, lu mas kan kalau saya siapa tuh? Hendrik itu kan dia pasti tanya dulu, lu yakin nggak di interview dulu lah. Iya. Nah, kalau itu. Abang ketika memutuskan itu menerima aja atau abang baik-baik? Pasti saya tanya dulu. Kalau di bawah umur lah. Ini kenapa lu pengen nato? Gini nanti gimana? Orang tua ini nggak apa-apa udah bilang ini ya udah. Yang tadi di muka sama abang itu? Sama, ya kan? Itu sih adanya teman gitu. Itu anak sekolah? Iya masih sekolah. SMA gitu. Iya, itu adanya temen tuh. Ini nggak apa-apa saya tanya ya kan. Nato di muka gini nggak apa-apa. Gambar apa tuh? Gambar muka juga gitu ya kan. Gambarnya muka biomekanik gitu lah sebelah. Kayak Tyson gitu ya? Ya kan nggak apa-apa katanya. Besok ada saya disamperin sama abangnya. Terus gimana tuh? Lu kenapa adek gue ditatoin ini ya kan? Ya aduh bingung juga jawabnya kan. Tapi nggak sampai ribut-ribut ya?
Enggak sih, ya dia ngertiin juga. Ya udah saya minta maaf juga sih. Iya kan si Hendrik tuh bilang di podcastnya dia tanya dulu, Iya. sudah yakin atau belum gitu. Abang lakukan juga ya? Iya, ya dulu di komunitas ISC itu emang ada standarnya, SOP-nya ada. Kan itu tidak bisa hilang, akan berbekas. Ya seperti jarumnya harus baru, wajib steril jarumnya, terus nggak boleh di bawah umur kayak gitu. Nah, ya saya kan ngikutin itu, kayak gitu. Cuman ya kalau emang anaknya mau ya gimana lagi. Nah sekarang Bang, pesannya apa sih Bang ke anak-anak muda nih yang belum mudah-mudahan belum ya. Dari Abang nih sebagai tato art dulunya, sekarang sebagai tato dari novel. Apa pesan Abang nih yang udah badan udah banyak kan, lumayan lah ya. Biar orang tuh nggak gampang banget memutuskan tato yang ujung-ujungnya akan nyesal gitu ya. Iya. Ada nggak sih pesan Bang ke teman-teman itu yang belum memutuskan Ya, tatoan gitu? kalau untuk tato permanen ya janganlah. Pertama kan di Islam ini emang diharamkan ya kan. Karena Allah melaknat ya kan. Kalau udah Allah melaknat kan dosanya ngeri banget tuh. Ya kan apalagi kita udah tahu gitu ya kan. Nah, terus udah gitu di kehidupan sosial juga ya kan, banyaknya orang bikin aja tapi nggak terima stigma negatif dari masyarakat kayak gitu. Kerjaan gitu. Oh ya kan, ya terus kerjaan juga ya kan. Sekarang kita mau ngelamar kerja aja, yang punya ijazah SMA aja yang badannya bersih aja masih susah bang. Betul. Ya kan, ini gimana kalau yang ada tatonya gitu ya kan. Kuliah tinggi punya tato sama juga ya kan, mau gimana juga. Terus kalau misalnya mau berkeluarga nanti mikir juga calon mertua pasti ya kan. Calon mertua. Kalau udah diterima calon mertua, udah nikah, punya anak, mikir. Anaknya mikir. Iya. Jadi anaknya pengen tatoan nggak larang. Iya. Tatoan, gitu. Ya itu banyak loh yang kayak gitu. Gitu ya. Ya dia selalu gitu ya. Takut anaknya begitu juga. Takut anaknya begitu juga. Banyak yang kayak gitu. Hampir semua kok. Hampir semua. Ya setelah nikah, punya anak, dia mikir. Iya, nanti anak gua gini gimana gitu. Bahkan sampai dibawa kok anaknya juga biar ngeliat tuh. Jangan tatoan loh. Kayak gitu. Terus sama penyakit tuh bang, faktor yang lain. Hepatitis bisa, HIV bisa. Bisa juga. Kalau jarum nggak steril. Kalau jarum nggak steril, ganti-gantian gitu. Kan kalau bekam kan pasti dia bilang gini, Pak jarum baru Pak ya. Iya. Kalau saya kan bekam. Iya. Ini bilang, Pak jarum baru Pak. Kalau ini sama juga sih biasanya. Kalau emang tato artisnya profesional sih oke. Tapi ada yang nakal nggak ganti? Banyak lah, ya kan. Sekarang kan gampang banget tuh. Bahkan setahu saya sekarang ada yang jual jarum tato bekas tuh. Kayak gitu. Ya harganya lebih murah gitu kan. Yang ngerinya itu aja sih. Soalnya ada juga beberapa yang kesini dia kena penyakit HIV. Dia ngomong sama Bang? Iya, Bang saya HIV nih bisa nggak? Saya bisa aja kalau saya nggak masalah kok. Nggak nempel ini kok ke kulit. Kalau ini ya cuman kan sel darah putihnya apa nggak bisa ini apa produksinya agak susah gitu. Karena yang makan tintanya nanti sel darah putih mungkin agak lama aja. Ya udah. Ya saya kerjain aja. Kondisi tubuhnya terus bagaimana tuh? Kenapa? Biasa aja sih. Biasa aja. Kalau hepatitis sih masih bisa disembuhin, masih ada vaksinnya. Gitu. Dia ngaku ya dengan itu. Ngaku, ada beberapa orang yang kayak gitu. Karena kan ada beberapa program juga yang mewajibkan tes darah dulu tuh. Kayak HIV, hepatitis gitu ya kan. Cuma kalau saya sih terima aja, nggak ada maksudnya sih kalau satu ini sih nggak ada korelasinya gitu maksudnya. Nggak nempel nggak segala macam. Darah enggak. Lebih bahaya ditato lah. Jadi ini gimana kalau orang mau kembali lagi tuh ada nggak sih Bang syaratnya segala macam mau daftar masih buka kan? Ya syaratnya mah ini aja sih. Sebenarnya sekarang udah lebih fleksibel aja. Apa yang pertama ya niatnya karena Allah lah. Jangan terus begitu menyesali. Ya kan? Ya kalau ini menghafal bisa juga sih. Menghafal bebas. Ada biaya Bang? Infak sih. Infak ya? Untuk ini perawatan segala macam? Iya itu untuk maintenance lah. Untuk maintenance. Ini itu aja sih. Itu aja ya? Ini sih buat janji apa segala macam atau bisa? Iya. Buat janji aja sih. Ada nomor atau ada nomor yang bisa dihubungi atau Facebook atau ada nggak sih? Ada WA sih paling sih. WA aja. Ada Facebook cuman saya jarang aktif. Iya jarang aktif.
Jadi lewat WA aja. Siapa aja terima bang? Insya Allah. Bisa nggak sih bang, misalnya maaf nih non muslim gitu, dia pengen menghilangkan tato, apakah ini harus muslim saja atau bisa nggak sih yang non muslim? Bisa aja sih saya. Cuman regulasinya beda aja kali. Beda aja. Ya sekarang kegiatan apa nih bang selain ini usaha atau apa? Ini sih tadinya saya bikin makaroni kuliner. Oh, Ya kan, cuma semenjak istri saya nggak ada, jadi terus ada. terus saya ini jadi agak kurang gitu karena yang tahu resepnya itu ya beliau tuh. Berapa? 10 hari sebelum puasa kemarin. Gitu. Tadinya sih saya ini online, taksi online. Proses online. Udah nggak lagi. Tapi udah nggak lagi gitu. Udah nggak lagi. Ya karena kan pandemi gini nih, ini lagi pandemi juga. Kemarin sih udah kepikiran lah mau dagang lah. Kemarin ada ini gerobak, beli dapat gerobak lah dari ini, terus ya kan pandemi gini, bingung juga. Tadi saya bilang cupang. Ya insya Allah. Ya ini aja lah itu ikan. Oke teman, mudah-mudahan apa yang tadi kita bicara sama Bang Sandi bisa memberi inspirasi bagi kita. Pesan yang bisa saya dapat adalah kita sebaiknya berpikir sebelum bertindak ya. Iya. Karena kadang-kadang kita suka menyesal belakangan gitu ya. Udah awal-awalnya karena nafsu, karena gaya hidup. Iya, gaya hidup. Karena saya jujur bang ya, saya tuh pengen tato sebenarnya bang. Pengen tapi saya nggak berani karena ibu saya nggak ngasih. Iya. Kalau ibu saya ngasih dulu saya nato. Iya jangan. Pengen banget nato, tapi karena tahu juga banyak mudaratnya sebenarnya. Tapi kalau dibilang pengen. Iya. Tapi pikir enggak ada. Untung ibu saya nggak ngasih. Kalau dia ngasih pasti saya udah tatoan ini. Gitu, cukup bang ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.